Kalau kita lihat peta energi dunia, ada satu titik nih yang kilaunya beda. Namanya Kalimantan. Pulau ini bukan sekedar daratan biasa, tapi udah jadi semacam mesin raksasa yang nyalain peradaban modern kita. Tapi, di balik terangnya itu semua, ada cerita tentang luka yang dalam banget dan sebuah persimpangan jalan krusial yang bakal nentuin nasibnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kutipan ini tuh bukan sekedar kiasan, tapi beneran kenyataan. Kalimantan itu ibarat jantung yang mompa darah hitam ke industri dunia, mulai dari Cina sampai Jepang. Tapi pertanyaannya gini, gimana ceritanya sebuah pulau yang tadinya hutan lebat semua bisa berubah jadi raksasa energi? Semua ini mulainya dari mana sih? Oke, perjalanan kita bakal kita bagi jadi 5 babak. Kita mulai dari awal banget penemuannya di zaman kolonial, terus kita lihat gimana raksasa-raksasa industri ini bangkit, kita bongkar resep rahasia dominasinya, hitung-hitungan harga yang harus dibayar, dan terakhir kita intip masa depannya di persimpangan jalan. Langsung aja kita mulai babak pertama. Nah, di babak pertama ini kita akan mundur jauh ke belakang, ke momen di mana emas hitam ini pertama kali ditarik dari perut bumi Kalimantan. Dan sejak saat itu, percayalah, wajah pulau ini nggak pernah sama lagi. Semua ini dimulai dari rasa penasaran seorang insinyur Belanda namanya Cornelis de Groot di tahun 1840-an. Penemuannya itu akhirnya berbuah di tahun 1849 dengan lahirnya tambang komersial pertama, Oranje Nassau. Nah, inilah percikan api yang nyulut demam emas hitam, bikin perusahaan swasta pada datang. Sampai akhirnya setelah kita merdeka, aset berharga ini diambil alih jadi milik negara. Dan coba tebak deh, pendorong utamanya apa? Bukan buat listrik, tapi cuma karena kapal-kapal uap Belanda itu butuh bahan bakar. Kebutuhan yang kelihatannya simpel ini ternyata jadi mesin transformasi raksasa. Desa-desa nelayan yang sepi, kayak Samarinda, tiba-tiba diubah jadi pusat industri pertama di Kalimantan. Perubahan yang drastis banget. Sempat loh industri ini mati suri, tapi kemudian raksasa yang lagi tidur ini bangun lagi, dan kekuatannya jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Momen inilah yang melahirkan pemain-pemain super besar yang mendominasi panggung dunia sampai hari ini. Nah ini dia titik baliknya. Selama puluhan tahun, dunia itu keenakan sama minyak bumi yang murah. Jadi ya batu bara dilupain gitu aja. Tapi ironisnya, krisis minyak global di tahun 70-an justru jadi berkah tersembunyi buat Kalimantan. Dunia panik cari energi alternatif, dan tiba-tiba emas hitam yang tadinya dianggurin ini jadi primadona strategis lagi. Momentum kebangkitan inilah yang melahirkan para titan di industri ini. Pintu investasi asing dibuka lebar-lebar. Lahirlah nama-nama kayak Arutmin, Adaro, Beraukol, dan tentu aja KPC di Sangatta, yang sekarang jadi salah satu lubang tambang buatan manusia terbesar di planet ini. Merekalah arsitek industri modern di Kalimantan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Era reformasi bawa angin perubahan. Terjadi sebuah manuver bisnis yang super menarik. Kendali atas raksasa-raksasa tambang ini mulai pulang kampung. Dari tangan asing pindah ke pengusaha nasional. Salah satu contoh terbesarnya ya waktu grup Bakri mengakuisisi KPC dan Arutmin. Sebuah langkah yang secara resmi menobatkan pemain lokal jadi raja batubara di negerinya sendiri. Ini membawa kita ke pertanyaan inti, kenapa sih harus Kalimantan? Dari semua tempat di dunia, apa yang bikin pulau ini begitu diberkati atau mungkin dikutuk jadi pusat batubara global? Ternyata jawabannya adalah sebuah resep sempurna dari 3 faktor kunci. Faktor pertama, ini kayak lotre geologi yang dimenangkan Kalimantan jutaan tahun lalu. Bayangin ada resep dari alam, rawa purba yang luas banget, daratannya pelan-pelan tenggelam, terus ditimbun cepat sama sedimen. Proses alam yang unik inilah yang memasak sisa-sisa tumbuhan purba, jadi lapisan batu bara yang tebalnya luar biasa. Dan gara-gara sejarah geologi ini, cara nambangnya jadi gampang banget. Batu baranya itu ada di dekat banget sama permukaan, jadi nggak perlu tuh bikin terowongan yang rumit. Cukup kupas aja lapisan atas tanahnya, terus keruk habis isinya. Metode tambang terbuka inilah senjata rahasia mereka. Emang brutal, tapi murah dan efisien banget. Inilah kunci mereka mendominasi pasar dunia. Faktor kedua adalah kejeniusan logistik dari alam. Coba lihat aja sungai-sungai raksasa kayak Mahakam dan Barito. Ini bukan cuma sungai biasa, ini adalah jalan tol bebas hambatan yang disediain gratis sama alam. Batu bara dari pedalaman tinggal dimuat ke tongkang, terus ngalir aja gitu ke pelabuhan. Biaya transportasi yang hampir nol ini yang bikin harga batu bara Kalimantan hampir nggak ada lawan di pasar global.
Dan bahan terakhir dari resep sempurna ini adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Posisinya pas banget di halaman belakang konsumen energi terbesar dunia. Jadi Kalimantan bisa kirim emas hitamnya dengan cepat dan murah. Nah inilah 3 serangkai kemenangannya. Geologi yang royal, sungai jadi jalan tol, dan lokasi yang strategis. Sebuah kombinasi yang susah banget ditandingi. Tapi, ya namanya juga medali selalu ada dua sisi. Kejayaan sebagai lumbung energi ini harus dibayar dengan harga yang mahal banget. Meninggalkan luka di wajah Kalimantan, luka yang mungkin nggak akan pernah bisa pulih sebelumnya. Jadi mari kita bicarakan bonnya. Berapa sih harga sesungguhnya dari kemegahan ini? Jawabannya tuh nggak perlu dicari di laporan keuangan, tapi udah terukir permanen di lanskap Kalimantan itu sendiri. Metode tambang terbuka yang katanya efisien itu ternyata ibarat pisau bedah raksasa yang mengoyak jantung hutan hujan tropis. Coba bayangin, surga keanekaragaman hayati yang tadinya rimbun banget, sekarang jadi pemandangan kawah gersang. Beberapa di antaranya bahkan saking besarnya bisa menelan satu kota kecil. Dan dampaknya merembet jauh, bukan cuma soal pohon yang hilang. Ini cerita tentang rumah yang hilang buat satwa ikonik kita, orang utan. Ini juga soal ancaman racun dari air asam tambang yang meresap ke sungai. Padahal, sungai itu jalur kehidupan buat masyarakat lokal yang udah bergantung sama sungai selama ratusan generasi. Ini adalah biaya ekologis yang nggak bisa dinilai dengan uang. Di tengah semua luka ini, Kalimantan sekarang berdiri di sebuah persimpangan. Sadar atau enggak, sebuah babak baru lagi ditulis, sebuah upaya untuk mendefinisikan ulang takdirnya sebagai raksasa energi. Kita lagi menyaksikan pergeseran paradigma nih. Mentalitas lama yang simple, keruk dan jual mentahan dengan untung tipis mulai ditinggalkan. Model barunya jauh lebih cerdas, hilirisasi. Tujuannya bukan lagi cuma jual batu, tapi jual produk olahan yang nilainya jauh lebih tinggi dari tiap ton batu bara yang digali. Nah, strategi baru ini punya 2 pilar utama. Pilar pertama, hilirisasi, mengubah batu bara yang kotor jadi produk yang lebih bersih dan bernilai, contohnya gas. Pilar kedua, ini semacam penebusan dosa ekologis, mengubah kawah-kawah raksasa bekas tambang jadi ladang panas surya, mengubah luka masa lalu jadi sumber energi masa depan. Slide ini ngerangkum filosofi barunya dengan sempurna. Ini bukan lagi permainan volume, tapi permainan nilai. Visinya jelas, nambang lebih sedikit, tapi hasilnya lebih banyak. Sebuah langkah cerdas buat memaksimalkan keuntungan negara sambil pelan-pelan pindah ke jalur energi yang lebih hijau. Dan akhirnya kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Kalimantan udah jadi tulang punggung energi buat kemajuan Asia. Tapi tantangan terbesarnya sekarang adalah gimana caranya menyeimbangkan anugerah ini dengan tanggung jawab. Bisakah emas hitam ini terus menerangi masa depan tanpa meninggalkan warisan kegelapan buat tanah dan generasi penerus Kalimantan itu sendiri? Jawabannya ada di tangan kita semua.